sebab namun secara umum dunia dan segalanya sesuatu ini berjalan dengan sebab. Sesungguhnya sungguh mengherankan jika untuk kemuliaan kita tidak hanya duduk berdoa hal untuk agama serta menyertai dengan usaha aktif berdoa. Tidak sah lagi bahwa doa para waliullah memang penting, tetapi Nabi SAW telah menunjukkan bahwasanya barulah doaku dengan perbuatan dan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah salat mulai daripada salat jamaah. Mengenai tentang tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW yaitu untuk menegakkan kalam Allah dan Islam di atas yang lainnya. Tujuan ini tidak akan tercapai selama kita tidak memperhatikan secara di atas, yaitu mengumpulkan seluruh kaum muslimin atau orang awam, orang penting, orang kampung, dan orang kota dalam syiar Islam yang besar, sehingga manusia tidak lagi mengabaikan ibadah. Salah satu caranya adalah dengan benar-benar memperhatikan syariat sholat Jumat, kemudian memberikan dorongan kepada masyarakat agar mau mengerjakannya dan memperingatkan orang-orang yang mengabaikannya. Berkaitan dengan hal ini, pertemuan dibagi menjadi dua macam golongan, yaitu yang pertama pertemuan satu daerah atau satu kota kecil, kedua pertemuan seluruh kota. Pertemuan satu daerah tidaknya sudah untuk menyelenggarakan, sedangkan pertemuan seluruh kota sedikit lebih sulit. Telah ditetapkan bagi kita untuk menyelenggarakan pertemuan pada setiap sholat fardu di masing-masing. Kemudian pertemuan sedaerah atau sekota seminggu sekali dengan sholat Jumat berjamaah di masjid Jami. Masalah kedua yaitu ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Di samping menjanjikan berbagai nikmat terhadap orang-orang yang menunaikan hukum-hukumnya, Allah juga mengancam dengan murkanya kepada orang-orang yang mengabaikan hukum-hukumnya. Ini juga merupakan suatu karunia dari Allah. Sama wajar jika Allah Taala mengancam orang-orang yang mengabaikan hukum-hukumnya. Karena kenapa? Sifat seseorang hamba ialah menaati perintah bukan mengabaikan perintah. Maka apakah makna kenikmatan bagi seorang itu? Sangat pantas jika seorang hamba dihukum karena melanggar peraturannya. Sebab tidak ada dosa yang lebih besar daripada mengingkari perintah Tuhannya. Kiranya tidak perlu diuraikan dengan panjang lebar mengenai hadis tentang bagaimana agama dan Muhammad dan karena kasih sayang Allah Taala dan Rasulnya kepada kita, jika kita tidak kepadanya dan Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan berbagai macam ancaman tentang kerugian yang akan kita. Andaikan kita masih belum memahami hal ini, maka diri kita yang sama rugi. Nah, yang pertama, Al-Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a nida'a fala yamna'hu min ittiba'ihi ujran." Qalu bapa udru qala qawlun aw maratun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban fi Sahih riwayat Majah bin Nabi kada bidarbi. Syarhi rawahu Abu Dawud dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhi tanpa uzur suapun, maka sholatnya yang dikerjakan tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzurnya ya Rasulullah? Dia menjawab, ketakutan atau sakit. Dan ini diriwayatkan Allah Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban dan kita tadi. Maksudnya gimana? Tidak akan diterima sholatnya. Ialah dia tidak memperoleh pahala dari sholatnya, meskipun kewajiban itu
kehormatan sebagaimana yang seharusnya dia terima. Inilah pendapat para imam kita. Sedangkan para sahabat dan sebagai tabi'in berpendapat bahwa meninggalkan sholat berjamaah tanpa wudu adalah haram. Ingat, demikian sholat berjamaah adalah fardu, sehingga para ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat berjamaah sholatnya tidak sah. Imam Abu Hanifah rahimahullah alaihi berpendapat bahwa sholatnya sah, tetapi dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Sedangkan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa dia berdosa karena telah meninggalkan sholat Allah Subhanahu wa taala. Dia juga berkata barang siapa mendengar azan tetapi tidak sholat berjamaah, berarti dia tidak memiliki kebaikan dan tidak memberi kebaikan. Sayyidina Abu Hurairah juga berkata barang siapa mendengar azan lalu dia tidak berjamaah, lebih baik dimakan imam menjadi kerugian Allah. Naik pentingnya ikhlas iman dan ihsan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang makna iman. Beliau menjawab bahwa makna iman adalah ikhlas. Dalam kitab Al-Qib juga dinyatakan banyak dinukil riwayat tentang ikhlas. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu diutus ke Yaman sebagai haji, dia memberikan nasihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam setiap amalmu jagalah keikhlasan, karena ikhlas akan menambah pahala kebaikanmu. Walaupun amal sedikit, maka ikhlas itu akan. Maka juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal seorang hamba dengan dilandasi dengan keikhlasan. Amal Allah zikir mengenai tasbih takbir dan juga maksudnya dalam sallallahu alaihi wasallam laki ikram lailatul usra di waqala ya Muhammad iqra makkah ini salama wa akhirhu al-batul adbahul ma'i wa annaha bai'atu wa anna birasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa Tirmidzi wa Tabari dan Sabiri wa Al-Qasati wa la haula wa la quwwata illa billah wa qala Tirmidzi hasanun wa ibn min hadal manti. Dari Sayyidina Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku di Mi'raj, Nabi sallallahu mengatakan ketika Nabi sallallahu di Mi'raj, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berkata, sampaikanlah salamku kepada umatmu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga tanahnya subur dan airnya jernih, tetapi tanahnya kosong untuk mengisinya, yaitu dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berarti ia telah menanam sebuah pohon di surga. Riwayat lain adalah tambahan la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Akhirnya Nabi menunjukkan pahala kalimat ini ialah akan ditanamkan baginya sebuah pohon di surga. Ayat juga menyatakan ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, dilihatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang menanam pohon. Setelah ditanya, dia menjawab, saya sedang menanam pohon. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak pernah saya memberitahukan kepadamu suatu pohon yang lebih paling baik, yaitu setiap kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar akan tumbuh sebuah pohon di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengirimkan salam kepada melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alim ulama menulis bahwa apabila hadis ini telah sampai kepada seseorang, hendaknya dia menjawab salam Nabi Ibrahim alaihissalam ini dengan mengucapkan alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
air jernih mengandung dua pengertian. Yang pertama menerangkan keindahan tempat tersebut. Hadis yang lain juga menerangkan bahwa tanahnya terbuat dari misik dan zafaran dan airnya sangat segar. Tentu seorang ingin membangun tempat di sana sebagai taman untuk beristirahat dan melepas lelah. Disitulah pentingnya menanam pohon di surga. Setiap orang tentu menginginkannya. Yang kedua, tanahnya baik dan airnya segar sehingga tanaman akan tumbuh baik di sana. Dengan sekali membaca kalimat tersebut akan tumbuh sebatang pohon dengan sendirinya. Tetap tempat tersebut sangat subur sehingga tidak ditanami benih ucapan subhanallah maka akan langsung tumbuh dengan sendirinya. Salah jaga dikit pagi pagi. Al-Quran bab nomor 20. Artinya wahai orang-orang yang beriman, kurulah salat Allah dengan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu. Quran Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku beritahu sebuah surat yang sangat agung dan paling besar utamanya. Dia menyebutkan surat ini, surat itu ialah Al-Qur'an 7 ayat disebut juga dengan Sab'ul Masani atau Quran Azim. Sebagian ahli tasawuf berkata bahwa ini kitab-kitab yang terdahulu termaktub dalam Al-Quran dan seluruh kandungan Al-Quran terdapat dalam Al-Fatihah dan kandungan surah Al-Fatihah terdapat dalam Bismillah dan kandungan Bismillah terdapat dari huruf ba. Selanjutnya diterangkan bahwa makna ba adalah pengesaan pengesaan kepada Allah Taala bahwa seorang hamba mentauhidkan Allah dari segala sesuatu. Ada yang menambah bahwa inti ba adalah titiknya yang disebut dengan titik wahdaniyah, sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ayat di atas bersifat menyeluruh, yakni dunia dan agama. Nabi SAW bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, surat seperti ini tidak pernah diturunkan di dalam kitab sebelumnya, baik Al-Taurat, Injil, Zabur, bahkan juga tidak terdapat pada surat-surat lain dalam Al-Quran. Allah Ramadan. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat mengirimkan rahmat ke atas orang-orang yang makan sahur. Al-Ihtijar kemana? Padanya, betapa besarnya nikmat dan karunia Allah kepada kita sehingga dengan berkat puasa makan yang dimakan sebelum fajar sahur untuk berpuasa juga mendatangkan pahala. Bagi kaum muslimin banyak hadis yang menerangkan keutamaan dan pahala makan sahur. Alamah Aini rahmatullahi alaihi penulis kitab Syarah Sahih Bukhari telah membentuk fadilah sahur dari 17 orang sahabat yang berbeda. Semua ulama sepakat bahwa sahur adalah mustahab sangat dianjurkan. Tetapi banyak orang yang tidak mendapatkan pahala yang besar ini karena kemalasan mereka. Ada sebagian orang yang setelah sholat tarawih langsung makan sebagai pengganti sahur. Lalu tidur, mereka tidak kehilangan berkah sahur. Berkah kehilangan sahur dalam arti yang sebenarnya, karena sahur artinya makan menjelang fajar. Sebagian ulama mengatakan bahwa sahur dimulai setelah jam malam.
Oke deh. Alhamdulillah sudah selesai kita mendengarkan ta'lim. Alhamdulillah. Sekarang siapa sih yang ngaji? Ada orangnya. Mungkin Aci mungkin yang ngaji. Dah. Oh, anak santri yang ngaji ini, masya Allah. Yang satu nih ngaji HP dia nih. Allah, ngaji HP nih. Pak Sudin, mau kemana? Makan kue dulu, minum teh dulu. Allah. Sudah selesai lah. Belum lah. Masa dari Penutup. pengajian Belum penutup. Masih ada 2 menit lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa istilahnya? Zip. Zip. Bahasa karkunya tuh, bahasa habatnya tuh. Khidmat. Hikmat. Khidmat markas. Hikmat markas ini. Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik insyaallah. Amin. Mas Turo lah. Mas Turo. Kelincing atau? Temboro. Sudah jago masak. Kerja memasak, istrinya tinggal tidur saja. Punya usaha ya. Kalau usaha masak, bulan udah tutup. Insyaallah. Tadi bilang Om Ramon ke sana tadi. Apa? Kemana? Jalannya rusak. Ke Wairebo? Bukan. Ke pantai. Pantai. Pantai mereka setiap tahun itu ke pantai. Oh Jaba. Waalaikumsalam. Kan masa bilang kau Kawan pinjam motor ya bang? Iya. Oke. Oh, yang 32,5 tuh di mana? Di bawah sana. Oh, Pas menurun. Hah? Pas menurun tuh. di Hano. Kamu saja. Ya insyaallah. Ya teman-teman, yang dulu konten sehari ini. Jangan lupa like, share, komen.